Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cooking Channel. Di video kali ini aku akan memberikan tips ya untuk pembuatan roti yang menggunakan metode spong. Metode spong sebenarnya sih namanya nggak tahu metode apa ya, cuman aku pikir metode biang sebenarnya itu kayak spong, jadi sebutnya spong aja ya. Ternyata beberapa kali coba bikin roti, ada teknik-teknik tertentu, metode-metode apa ya, aku coba bikin yang kali ini pakai metode biang. Hasilnya kayak apa dengan tepung terigu jenis yang sama ya. Aku pakai tepung Sri Boga dari Bogasari yang termasuk tepung protein tinggi. Hasilnya lumayan empuk kayak gini ya teman-teman. Dan ini pakai metode biang gitu, jadi ini nggak pakai susu cair ya. Ini pakai kuning telur tetap ya kita pakai. Mungkin next video aku juga mau pakai yang susu cair juga sama kuning telur. Nah ini bisa yang ekonomis juga ya, hasilnya lumayan dia padat dan empuk juga ya. Kalau teman-teman suka roti yang tipikal padat seperti ini tapi juga empuk walaupun sudah kita simpan sehari semalam ya. Jadi ini kemarin aku bikin dan teksturnya masih empuk, masih lembut seperti ini. Ini sudah di pagi hari aku potong. Jadi kemarin sore itu baru selesai dipanggang. Berarti sudah semalaman ya. Dan sudah semalaman ini masih tetap empuk, dan juga yang ini juga sama, dia masih empuk, tidak keras gitu ya teman-teman. Boleh jadi pilihan dengan metode biang ini, bisa bikin rotinya empuk meskipun nggak pakai susu cair atau susu bubuk ya. Biasanya menurut aku tuh suka banget pakai susu cair bikin lembut, tapi nggak pakai susu cair pun juga bisa ya. Apalagi kalau kita mau jualan, mau yang lebih ekonomis, irit bahan, tapi tetap empuk. Dan untuk biangnya aku pakai 50 gram tepung terigu protein tinggi, juga airnya 50 sampai 75 ml ya. Juga pakai raginya 1 sendok teh aja seperti ini. Ini kita campur dengan air. Nah ini aku taruh di kulkas sampai semalaman, atau bisa juga 5 jam suhu ruang ya. Yang penting si adonannya itu sudah mengembang, sudah sangat-sangat sudah ada pori-porinya gitu, sudah ada bubble-bubblenya. Jadi kalau kita angkat itu, kalau kita tuangkan itu, dia akan berbentuk karet gitu, elastis gitu ya teman-teman. Nah itu sudah aku diamkan selama sehari semalam di kulkas, dan aku diamkan juga suhu ruang 12 jam total. Bisa 24 jam ya fermentasi raginya. Dan ini bahan kering ada 200 gram tepung terigu, kemudian ada bread improver, aku pakai seperempat sendok teh aja atau setengah sendok teh. Ragi juga 2 sendok teh, hanya bread improver dan ragi. Nah ini sudah 12 jam tambah 12 jam sudah hampir 24 jam. 12 jam di suhu ruang, jadinya kayak spong gini, makanya mungkin aku sebut sebagai spong ya, metode spong atau biangnya ini sudah amat sangat mengembang sekali. Dan ini langsung aja kita campur teman-teman. Jadi metode ini bikin rotinya juga lebih empuk, walaupun udah sehari 2 hari di suhu ruang tetap empuk rotinya ya, tidak keras. Nah ini biangnya udah kita campur, dan kita siapkan air ya kurang lebih 125 ml, ditambah 2 kuning telur yang udah dikocok, lalu kita tuangkan bersama dengan adonan. Nah kita akan uleni kurang lebih selama 10 menit ya. Selama kurang 10 menit kita uleni. Kalau sudah lengket semuanya, kita taruh garam secukupnya dengan butter 2 sendok makan atau sampai 3 sendok makan.
pengulenan tangan begini kurang lebih 10 menit ya, 7 sampai 10 menit lah, sampai elastis. Lalu kita diamkan sampai mengembang, lalu bisa kita bentuk sesuai selera. Ini ada yang aku bentuk seperti donat ya, bisa juga jadi donat, cuman kurang kokoh sih menurut aku kalau untuk donat, jadi memang cocoknya untuk roti aja. Dan ini sudah lumayan elastis teman-teman ya, setelah proofing selama 1 jam. Ini aku nyoba bikin donat ya, tapi memang jadi juga sih, cuman kurang mantep. Jadi si white ringnya itu kalau pas lagi panas kita angkat dia kokoh, tapi ketika keadaan dingin sudah tidak kokoh lagi gitu ya. Jadi kalau memang maksain pengen bikin donat, satu adonan ini juga bisa ya, empuk banget ya gitu ya teman-teman.
Hasilnya lumayan empuk ya teman-teman tuh ya. Ini bener-bener empuk dan juga rasanya enak, tinggal dicoba aja ya. Oke teman-teman, jadi ya menurut aku kalau mau bikin donat pakai roti ini bisa, cuma ketika keadaan dingin weatheringnya itu jadi menipis ya, nggak kokoh banget. So next time untuk adonan donatnya kita bikin berbeda, tapi kalau mau bikin seperti ini juga teman-teman juga bisa ya, pilihan aja. Oke, sampai jumpa lagi. Yang pasti hasilnya endul, empuk walaupun beberapa hari dengan metode biang itu ya. Oke, sampai ketemu lagi.